perjalanan ini ya. Ya, ini nggak masalah karena kita kuliah bisa di mana saja secara online, ini tidak harus hadir di kampus. Saya akan coba share screen tentang materi kita pagi ini. Semoga terbaca ya. Ini materi sebenarnya adalah buah pertemuan, tapi tidak ada masalah karena kaitannya dengan dasar penelitian untuk penelitian subjektif ya dan objektif. Dalam penelitian ilmu sosial, saya katakan teori ini adalah sebuah kewajiban, ya, apalagi yang ilmiah natural ya. Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan Anda lakukan, nanti kami wajibkan penggunaan teori minimal 2 buah. Ya. Kalau dalam penelitian skripsi misalnya, Anda gunakan hanya 1 macam ya teori sesuai dengan paradigmanya. Apakah paradigmanya adalah paradigma subjektif atau paradigma objektif. Anda tidak mendapatkan materi atau mata kuliah statistik misalnya, ya, atau dipisah misalnya dalam metode penelitian kuanti dan penelitian kuali, karena kami beranggapan, para dosen beranggapan, Anda sudah pernah mempelajari tentang metode penelitian, sehingga rangkuman metode penelitian ini hanya dikerjakan atau disampaikan dalam 1 mata kuliah 3 SKS. Ya. Tentu saja ini mungkin masih banyak kekurangan, tapi Anda akan belajar banyak nanti ya dengan dosen pembimbing. Karena kami beranggapan seluruh dosen pembimbing itu pasti sudah menguasai berbagai macam metode penelitian. Tinggal Anda nanti bisa menjelaskan, ya, menyampaikan metode apa yang paling sesuai dengan tema kajian penelitian Anda. Kemudian penelitian itu memang berbasis dengan teori yang relevan. Karena seringkali, karena mungkin banyak di antara mahasiswa peneliti pemula itu yang mengatakan bahwa kan penelitian saya ini subjektif, Pak, ya, paradigmanya atau metode penelitiannya kualitatif. Sehingga kemudian meremehkan teori. Teorinya kan bisa berubah, Pak. Tapi dalam proposal penelitian Anda, maka teori ini meskipun dia bisa berubah untuk penelitian berparadigma subjektif atau metode penelitian kualitatif, Anda tetap harus punya basic yang bisa digunakan dalam proposal Anda. Minimal teori yang Anda gunakan itu relevan, ya, sesuai dengan kajian tema penelitian yang akan Anda lakukan. Ini kenapa penting? Karena tidak ada anggapan bahwa metode penelitian itu kualitatif khususnya tidak ada dasar teorinya atau berkembang teorinya, bisa berubah teorinya, sehingga kemudian akhirnya tidak perlu ada teori. Nah, ini sebuah kekacauan sebenarnya, ya, sebuah kekacauan dalam cara berpikir Anda. Beberapa waktu yang lalu itu ada begitu masih, ya, pendapat yang menyampaikan begitu. Tapi nanti Anda harus kuasai betul, jangan sampai Anda melakukan kesalahan yang sama. Oke? Apalagi cenderung menganggap metode penelitian kualitatif, ya, berparadigma subjektif ini adalah jauh lebih mudah dalam melakukan penelitian. Ini sebuah anggapan yang sebenarnya keliru. Alasan bahwa Anda tidak menggunakan metode penelitian kuantitatif itu karena didasari oleh ketidakpahaman Anda menggunakan statistik misalnya,
Maka ini tidak boleh digunakan atau dijadikan alasan untuk menghindari metode penelitian kuantitatif. Karena sebenarnya metode penelitian kuantitatif, ya, paradigma objektif, ya, itu adalah paradigma penelitian yang jauh lebih mudah digunakan. Teorinya sudah ada, relevansi kasusnya sudah ada, turna isi teorinya sudah ada, substansinya sudah dijelaskan, tinggal Anda gunakan saja prosedurnya. Jadi ini yang kemudian Anda bisa membedakan, oh ternyata penelitian itu tidaklah sesulit yang Anda bayangkan karena harus berhitung dengan angka, numeric, ya, penelitian yang sifatnya objektif tadi. Ini yang akan saya jelaskan kenapa salah satu penting dasar dalam penelitian tesis ini adalah teori yang Anda gunakan, bahwa teori yang digunakan itu betul-betul sesuai, relevan dengan kajian penelitian, tema penelitian yang Anda lakukan. Oke. Karena itulah kemudian Anda akan membaca, mengkaji misalnya, bahwa teori dalam penelitian itu punya 3 kegunaan atau 3 fungsi. Yang pertama untuk explanation, ya, untuk menjelaskan bagaimana kemudian teori ini bisa menjelaskan sebuah fenomena, sebuah fakta sosial, ya, bahkan bisa menjelaskan sebuah data. Kemudian yang kedua untuk prediction, untuk meramalkan. Kenapa ini penting? Karena kemudian dalam penelitian Anda dikenal yang namanya variabel. Ya, apa itu variabel? Nah, ini harus Anda pelajari, ya. Kalau variabel yang kita gunakan dan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian misalnya, dan kemudian menjadi sebuah judul penelitian, ini harus Anda kuasai. Ada berapa variabel, variabelnya apa saja, misalnya yang kemudian Anda bisa rumuskan. Kaitan dengan rumusan ini, ya, itu ada banyak ahli yang menyebut dalam penelitian subjektif itu menghindari kata rumusan masalah, ya, banyak karena menganggap rumusan masalah itu sudah jelas kaitan variabelnya, gitu. Sehingga dalam penelitian subjektif atau kualitatif metode penelitiannya sering digunakan hanya pertanyaan penelitian, bukan rumusan masalah. Tapi ini masalah persoalan masih debatable. Apakah pertanyaan penelitian itu bukan rumusan masalah yang bisa dirumuskan? Gitu. Nah, banyak juga yang menyebut ya tidak masalah juga. Tapi ini adalah pilihan, ya. Tapi dengan adanya teori, misalnya Anda gunakan sebuah teori, misalnya teori fenomenologi, misalnya, maka Anda bisa lihat fenomena yang terjadi untuk diramalkan, apakah kemudian fenomenologi itu bisa menggambarkan sebuah fakta atau, ya, atau dia bisa membuka data di balik fakta yang ada. Di balik sesuatu itu ada apa? Itu mungkin bisa diramalkan menggunakan teori fenomenologi misalnya. Atau dalam penelitian kuantitatif misalnya, kita bisa melihat apakah betul ada sebab, ya, yang terjadi dan menimbulkan kausa, ya, atas sebuah fakta, atas sebuah variabel baru. Ya, apakah kemudian variabel X mempengaruhi variabel Y misalnya. Dan banyak teori-teori kuantitatif itu, ya, yang sifatnya objektif itu menjelaskan ramalan prediksi, ya, ramalan atau prediksi yang senada dengan isi teori. Misalnya, paling simpel saja buat orang komunikasi itu pasti tahu dan jeli, ya, menjelaskan tentang teori jarum hipodermik, bahwa kaitan media di televisi misalnya ternyata berpengaruh terhadap perilaku audiensnya, nontonnya, pemirsanya misalnya. Anda gunakan teori itu dan kemudian menjadikan ramalan bahwa seorang melakukan sesuatu karena dipengaruhi oleh isi media yang diterpanya. Ya, ini menjadi sebuah landasan. Oh, ternyata teori itu bisa digunakan untuk meramalkan sebuah fakta. Atau yang ketiga, kegunaan teori, ya, yang kemudian akan Anda lakukan adalah untuk mengendalikan, untuk mengontrol.
bagaimana kemudian sebuah teori misalnya ya bisa dijelaskan ya dalam proses pembatasan masalah misalnya biar tidak melebar kemana-mana. Jadi ada proses pengendalian bahwa ada hal-hal yang diteliti yang kemudian kita klasifikasikan supaya tidak menjadi hal yang terlalu lebar, terlalu luas begitu, dan akhirnya malah tidak fokus penelitian Anda. Ini penting ya. Kita ikut pendapatnya Cooper dan Schindler ya, tentang kegunaan teori ini. Saya katakan tadi, kalau tadi kegunaan secara umum 3 hal. Ya. Ini kita lihat bahwa teori itu membatasi ruang lingkup. Jadi kalau Anda gunakan penelitian hanya satu variabel dalam penelitian kualitatif, ya sudah, itu saja. Tidak perlu kemana-mana. Begitu ya. Anda misalnya menggunakan penelitian atau penelitian yang akan Anda kaji nanti misalnya adalah etnografi komunikasi. Bagaimana kemudian inti dari etnografi komunikasi itu adalah 3 hal. Misalnya ya. Ada yang hafal? 1 budaya, 2 bahasa, dan kemudian bagaimana pola komunikasi. Itu etnografi komunikasi inti. Nggak perlu kemudian ada tambahan-tambahan lain yang akhirnya merepotkan Anda sendiri. Saya masih ingat betul ketika kemudian saya merumuskan tema disertasi dan mendapatkan kesempatan belajar tentang metodologi di University of Queensland itu, ketika saya cerita dengan supervisor saya temukan itu isian variabel-variabel atau fakta-fakta yang dimungkinkan terjadi dalam penelitian saya. Cukup banyak. Dan saya berpikir itu adalah pembatasan masalah, ya, pembatasan masalah. Karena saya ingin belajar atau meneliti secara luas dan mendalam pada satu titik. Ada 8 item pembatasan masalah yang saya bidik. When I discuss with my supervisor, she showed, ya, dia menunjukkan that my research is too big, too wide, and suggested me to focus with one case. Ini menarik. Bukannya kita penelitian itu ingin tahu segalanya. But she said that main important for your research is one case, but you explore more, deeper. You make thick description because your research is subjective method, subjective perspektif. Kaget saya, kan? Biasanya kalau penelitian itu kan saking idealisnya kita pengen meneliti yang banyak. Tapi dia kemudian menjelaskan, you could spread your research with the 3 classification cases. Wow, saya bilang, ini adalah bagian dari 3 kasus. Bahkan dia bilang, kamu dapat menjadi 3 disertasi, 3 tesis karena penelitian ini yang demikian luas. Saya bilang, waduh, ternyata idealita kita kadang-kadang itu perlu untuk dijelaskan ulang. Sehingga kemudian dalam penelitian kita ini, Anda khususnya, karena saya sudah melaksanakan, ya, gitu kan ya? Kalian belum, toh? Anda harus fokus saja satu masalah, tapi deeper, take description. Nah, menjelaskannya detail. Termasuk penelitian yang sifatnya objektif. Satu kasus tapi menjawab rumusan masalah dengan pertanyaan prosedur data, penelitian, ya, kasus-kasus yang diteliti dalam interview dalam instrumen penelitian, ya, kuesionernya juga banyak. Jadi menjawabnya tidak satu titik saja, tapi bisa menjawab satu permasalahan dilihat dari banyak hal. Tentu saja kalau untuk penelitian objektif itu harus sesuai dengan teori yang digunakan. Tidak melebar pertanyaannya, nanti malah nggak sahih, nggak valid dalam bahasa kita. Ya, biasanya dalam penelitian yang sifatnya subjektif, kualitatif, kita terlalu ingin menjawab banyak hal. Nah, saking ingin menjawab banyak hal, akhirnya kemudian kita tidak malah mendapatkan kejelasan. Karena ada banyak versi, kasus yang muncul, banyak tema yang bisa diselesaikan. Jadi dalam sebuah kasus penelitian, kemudian muncul menjadi beberapa penelitian. Ya, saya katakan penelitian itu bisa digunakan yang lain. Misalnya, kita lihat, ini contoh memang kalau dengan contoh biasanya mahasiswa lebih jelas. Fenomena pernikahan dini
di Purwokerto Utara. Itu fenomena saja, kasus pernikahan dini. Tapi Anda kepengen tahu faktor-faktor apa yang mengaruhi orang melakukan pernikahan dini. Bisa itu menjadi sebuah pertanyaan masalah. Tapi kalau kemudian Anda tulis motivasi melakukan pernikahan dini, beda kasus. Satu bicara fenomena, satu bicara motivasi. Paham? Contohnya, ya. Terus kemudian Anda cek lagi, wah biar lebih jelas lagi hasilnya dampak orang menikah muda itu kayak gimana. Anda tambah lagi, dampak penelitian, dampak pernikahan muda di kalangan remaja. Lihat, tadi bicara tentang fenomena, ini bicara motivasi, ini bicara dampak. 3 penelitian. Faktanya sama, bahwa ada pernikahan muda di Purwokerto Utara. Tapi kemudian Anda melihat bidikannya dari fenomena, dari dampak, kemudian misalnya pengaruh, motivasi, bahkan kemudian berkembang apa yang lain, jangan-jangan itu dipengaruhi oleh media, ya, kaitan media terhadap perilaku pernikahan muda, remaja di Purwokerto Utara jadi 4 kasus. Duh Pak, gimana ini? Gimana caranya? Bahkan Anda akan rancu, akan bingung begitu. Yang satu tadi bicara fenomena, kemudian sekarang adalah pengaruh dampak media terhadap perilaku pernikahan muda di kalangan remaja. Kok tiba-tiba jadi penelitian berparadigma kalimatnya, ya, ada pengaruhan, ada kausalitas, ada relationship, ya, kaitan hubungan dua masalah, variabel X dengan variabel Z, karena dampak media pengaruhnya terhadap perilaku. Akhirnya apa yang terjadi? Anda bingung dengan perspektifnya, dengan paradigma. Ini subjektif atau objektif? Jadi tolong fokus. Dalam penelitian tesis itu nggak perlu banyak hal yang harus dikaji, tapi satu mendalam saja. Dan itu salah satu digunakan untuk melihat teori yang digunakan itu sesuai atau tidak, relevan atau tidak. Makanya ini menarik dalam dalam penjelasan dasar penguasaan teori yang Anda kuasai, yang Anda gunakan itu, ya, bisa menjawab apakah teori tadi itu sesuai atau tidak, relevan atau tidak. Jangan sampai Anda terlalu bombastis, too wider, make your thesis, use many theories. Akhirnya kemudian terjadi adalah kekacauan atau kerancuan dalam berpikir. Ya, itu salah satu kegunaan teori. Kemudian yang kedua, ya, yang menurut pendapat Cooper dan Skinner, adalah menyarankan pendekatan menggunakan penelitian apa yang paling cocok. Anda akan milih. Kalau Anda misalnya menggunakan penelitiannya itu adalah fenomena sosial, ya, fenomena sosial. Apakah cukup hanya menggunakan teori fenomenologi misalnya? Karena fenomenologi itu adalah teori dan juga metode yang sama. Ya. Anda menggunakan teori yang lain. Kalau penguatnya boleh, grand teorinya bisa muncul. Atau kalau Anda menggunakan studi eksperimental misalnya atau kuasi eksperimen misalnya, teori apa yang relevan? Apakah analis transaksional yang Anda pakai untuk mengatakan bahwa ketika berkomunikasi itu kita akan menjadi oke, orang lain akan menjadi oke juga dengan komunikasi kita? Atau misalnya stimulus respon, misalnya teori yang kita gunakan. Apakah ada stimulus, ada rangsangan yang muncul, kemudian respon itu dipengaruhi oleh faktor eksternal? Anda kan bisa memilih variabel yang digunakan itu menyarankan ada teori yang sesuai. Kalau Anda gunakan ke teori kepengaruhan tadi, karena ada stimulus menggunakan respon, Anda pasti akan memilih metode penelitiannya adalah yang sifatnya objektif. Ya, kira-kira begitu. Ya. Kemudian teori juga akan menyarankan bagaimana Anda mengklasifikasi data. Ya. Biasanya ini anak-anak komunikasi itu paling suka dan mengkopas, ya, pendapatnya Miles dan Huberman. Betul ya? Miles dan Huberman. Kenapa kok Miles dan Huberman itu dipakai? Misalnya, karena di situ jelas analisis datanya menggunakan 4 hal. Kumpulkan data, display data, klasifikasi data, display data, make simpulan, make summary. Padahal itu sebenarnya kalau Anda baca bukunya, bahkan termasuk buku yang baru, ya, buku yang baru ini, punyanya Pak Prof. Sugiono dan Puji Lestari, itu masih menulis Miles Huberman pendapatnya itu sebagai analisis data. Bertentangan dengan pendapatnya Prof. Burhan Bungin. Itu menyebutkan itu Miles Huberman itu bukan analisis data. Itu prosedur pengumpulan data. Yang benar yang mana? Kita lihat alasan. Tapi intinya adalah bagaimana kemudian teori tadi, ya. Saya sarankan baca buku ya.
Kalau ada buku metode penelitian punyanya Prof. Burhanuddin, Anda gabungkan dengan bukunya Sugiono ini ya, yang lengkap ini. Ini mau saya lihat ini ya. Kayaknya perlu saya screenshot ini. Ada yang bisa screenshot, saya lagi nunjukkan buku ini. Kenapa ini kok saya katakan penting? Karena ini bukunya adalah buku hadiah. Saya dikirimi penerbit karena dipakai ngajar, suruh promo. Kalau ada mau beli, kontak penulisnya, dapat diskon 25%. Lumayan soalnya bukunya mahal. Nggak usah beli kalau bisa baca ya. Tapi intinya adalah bahwa teori nanti akan menjadi cara untuk mengklasifikasikan data. Ini penting untuk Anda kemudian tunjukkan dalam buku ini juga Anda lihat ya. Yang poinnya adalah bagaimana kemudian ya, ini saya pamerkan biar tunjuk sama penulisnya. Ini sudah saya pakai referensinya ya. Oke. Itu adalah bagaimana kemudian teori akan memungkinkan Anda melihat apakah ini relevan dengan data yang diperoleh atau tidak. Anda akan memilih, ini pertanyaan untuk variabel apa, turunannya bagaimana, atau kalau penelitiannya subjektif, Anda akan membuat klasifikasi temuan data menjadi hasil penelitian. Ingat ya, kemarin saya sudah memfailkan seorang mahasiswa S2 komunikasi dalam ujian SEMHAS. Gara-garanya apa? Dia tidak menjelaskan pembahasan. Dasarnya dari mana dia? Tidak membuat hasil dari dasar teori yang dipilih. Galak saya. Enggak. Ini karena saya punya kewajiban ya. Satu persoalan nama. Nama besar komunikasi unsur harus dipertahankan. Apalagi nanti kalau Anda mau S3, Anda nggak bisa membedakan hasil penelitian dari temuan data dan pembahasan penelitian dari analisis penggunaan konsep, teori, dan penelitian terdahulu sebagai visuanalisisnya untuk penelitian yang sifatnya subjektif. Saya harus memfailkan Anda. Nah, saya ada gagal. Dua, ini tanggung jawab dosen penelitian metode penelitian, karena saya tahu dan saya harus jelaskan dengan detail. Karena ini proses belajar. Tesis itu juga belajar. Anda bisa salah, nggak ada masalah. Toh nilai tidak saya berikan langsung. Ada perbaikan, ada revisi. Tapi yang terpenting apa? Anda belajar tentang penggunaan itu. Nah, kalau Anda tidak gunakan teori yang digunakan untuk mengklasifikasi data yang Anda temukan, Anda sudah gagal. Jelas-jelas Anda bicara tentang pengaruh, misalnya media terhadap perilaku. Anda nggak menyebutkan ada kepengaruhan. Bagaimana saya bisa percaya Anda melakukan penelitian? Ya, ini penting untuk menguasai itu. Ini dasar makanya. Ya, tolong kuasai dulu. Bahwa kalau penelitian subjektif, teorinya memang boleh berubah. Tapi pegangan teori itu ibarat kita lagi berjalan di kegelapan. Itu ibarat sebuah cahaya yang mendasari Anda untuk menunjukkan jalan kegelapan itu, melewati kegelapan itu. Ada panduan pegangan. Sementara dalam penelitian yang sifatnya objektif, ya kondisio sine qua non, mutlak adanya. Harus ada teorinya, karena yang teori itu yang diuji. Bukan teori itu tiba-tiba muncul di akhir karena perumusan masalahnya tiba-tiba muncul karena ini tidak bisa. Perumusan masalah karena ada teori yang menggunakan dalam penelitian yang sifatnya objektif. Ya, cek. Keempat, teori dapat memandu untuk merangkum data yang diteliti. Nah, ini merangkum data yang diteliti. Kita harus punya panduan, kalau menjawab pertanyaan ini bisa jadi dalam penelitian Anda nanti akan membuat untuk penelitian yang sifatnya subjektif ya. Anda bikin panduan draft wawancara. Anda bisa gunakan pertanyaan versi Anda sampai 20 pertanyaan saja. 1, 2, 3, 4. Tapi klasifikasi pertanyaan itu Anda munculkan dalam hasil penelitian. Misalnya munculnya adalah penelitian ini menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama, kedua. Tiba-tiba lompat ke 7, ke 11, ke 20. Boleh, boleh. Karena klasifikasi tadi temanya relevan. Nah, merangkum data yang begini ada dasarnya. Ya, bukan semaunya kita. Apalagi dalam penelitian yang sifatnya objektif. Variabel X diturunkan dalam seperti apa panduannya? Turunannya apa pertanyaannya? Kuesionernya seperti apa menjawab itu? Karena jelas menjawab variabel X dulu, variabel Y-nya dulu. Atau kalau ada tengah-tengahnya, ada variabel intervening, variabel antara. Munculnya seperti apa antara variabel X dan Z yang berkaitan tiba-tiba muncul itu. Jadi memang nanti Anda harus hati-hati ya ketika menggunakan teori, harus cek kegunaan kesesuaian. Ya, kemudian yang terakhir teori dapat digunakan untuk prediksi fakta yang akan didapatkan.
Kita sudah tahu kira-kira. Kalau penelitian kepengaruhan yang sifatnya objektif jelas ya, pasti ada hasilnya, terbukti atau tidak terbukti. Bahkan Anda sudah punya hipotesis. Prediksi penelitian itu dalam penelitian objektif wajib. Dalam penelitian yang subjektif, ini metode penelitian kualitatif, mau Anda gunakan fenomenologi, studi kasus misalnya, deskriptif misalnya. Ada juga dosen kita yang menolak ya penelitian tesis magister itu menggunakan penelitian deskriptif. Ini juga diskusi ya saya katakan. Karena alasannya apa? Deskripsi itu untuk S1 lah, karena saking gampangnya. Ya naik sedikit tingkatannya lah, studi kasus begitu. Ya ini pendapat. Kalau saya dosen metode penelitian, saya mengatakan deskriptif ya metode penelitian. Jadi bisa digunakan, tidak masalah. Kalau saya, ya tidak harus dibikin rumit. Kalau yang mudah aja bisa jadi pisau analisisnya. Ya, makanya sebenarnya tidak heran mungkin kalau dalam peneliti sebagai pembimbing itu dicari-cari orang seperti saya, gitu, karena rigid dan detail, tapi dimudahkan. Tapi kalau penguji jangan Pak Bekti. Ini sudah jadi fenomena umum ya, menolak saya sebagai penguji karena ternyata pertanyaan-pertanyaan nanti bisa menjadi sebuah senjata yang fatal, membalikkan metode yang Anda gunakan. Bukan maksudnya untuk menakut-nakuti. Anda ini belajar mengerjakan penelitian, jadi harus tahu detailnya, ya, tahu hal yang sesuai dan digunakan. Baik, ini menurut Cooper dan Schlichter, ya. Dalam penelitian objektif, ketika kita bicara objektif, sudah kita jelaskan pertemuan kemarin, perspektif, paradigmanya adalah orang menyebut sering dengan istilah kuantitatif. Itu metode penelitian saja. Anda mau gunakan eksperimen, survei, ya, kuasi eksperimen, eksplanatif, itu bentuk-bentuk metodenya. Ya, payungnya adalah perspektif objektif yang dia menjelaskan. Satu, sini pendapat yang saya rangkum misalnya adalah harus sudah punya teori di awal. Jadi sudah jelas teori apa yang akan Anda gunakan dalam satu teori terapan sebagai prosedur untuk menurunkan kuesionernya Anda, instrumen penelitiannya Anda. Ya, kalau subjektif bisa tentatif, tapi harus relevan. Jangan Anda gunakan penelitian untuk metodenya, untuk penelitian kasus etnografi, Anda gunakan teorinya mungkin teori developmental, ini kan kacau ya. Jauh sekali antara permasalahan dengan teori yang digunakan. Kedua, teori harus berhubungan dengan variabel yang diteliti. Jelas, ya. Ini sebenarnya dua-duanya sangat berhubungan. Bedanya kalau subjektif, dalam proposal itu harus fix teorinya. Kalau Anda gagal salah melakukan teori, Anda gagal pula proposalnya. Seminar Anda gagal. Ya. Teorinya salah, Anda ulang lagi seminar proposal lagi. Nah, itu resikonya di situ. Tapi kalau subjektif, yang kemudian hanya dimudahkan, seminar tidak mungkin gagal kalau teorinya salah. Ya, yang biasa menggagalkan proposal seminar proposal itu adalah ketidakmampuan Anda untuk menjabarkan ide penelitian menjadi sebuah penelitian yang layak dilakukan. Bukan karena teori. Tapi kalau kuantitatif, teori salah, mohon maaf, Anda harus mengulang. Ya, Anda harus mengulang. Jadi teori itu betul. Dan itu gunanya Anda melakukan pembimbingan, konsultasi dengan pembimbing. Kalaupun misal Anda kebingungan dengan penjelasan pembimbing, Anda bisa tanya dengan dosen metode penelitian. Tidak mesti saya, karena ada Bu Vito juga. Ya, bisa diskusi banyak hal gitu kaitannya dengan metode penelitian, proposal Anda, apa yang harus Anda siapkan dan seterusnya. Oke. Kemudian dalam objektif penelitian itu adalah bentuk dasar rumusan hipotesis. Anda meneliti itu akan menjadi prediksi awal bahwa ketika melakukan ini nanti hasilnya itu. Kira-kira begitu. Teori yang paling sesuai apa? Harus clear, harus selesai, harus detail. Tidak boleh ada data yang kemudian diubah dan Anda kebingungan sendiri, ya. Teorinya apa nih kualitatif atau teorinya apa nih penelitian objektif? Anda malah kebingungan. Ya, tidak boleh. Oke, itu objektif, ya. Nah, ini catatan penting saya berikutnya adalah kalau objektif butuh teori, subjektif tidak diuji teorinya. Ya,
Ini teman-teman yang kemarin belajar matrikulasi ini mungkin agak harus mendapatkan penjelasan ulang, ya. Kenapa dalam penelitian objektif itu teori wajib ada? Karena teorinya akan diuji, diturunkan ya dalam variabel-variabel itu dan diturunkan di breakdown menjadi definisi operasional, definisi konsepsional, turun lagi menjadi isi kuesioner. Tapi sangat mudah saya katakan, ya. Sangat mudah untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena panduannya ada, prosedurnya ada. Enaknya lagi apa untuk penelitian yang sifatnya objektif? Anda bisa gunakan tema yang sama, teori yang sama, wawancara kuesionernya, bukan wawancara, kuesioner yang sama untuk penelitian Anda. Syaratnya cuma 2, tidak boleh dilakukan itu. 1, kopas. Pada kasus yang sama, wah paling gampang kopas saja. Kalau ketahuan Anda plagiasi dengan kopas, Anda fail. Kedua, tidak boleh melakukan penelitian yang sifatnya redundan. Apa itu penelitian redundansi? Mengulang. Jadi kalau kasusnya sudah ada di Purwokerto, misalnya, pengaruh anak menonton pornografi terhadap perilaku pemerkosaan, misalnya ya, karena ada mungkin kan variabel hipotesis yang menyebutkan, ada hipotesis yang menyebutkan keperpengaruhan anak terterpa dengan kasus pornografi akhirnya jadi pemerkosa buat teman-temannya. Atau mungkin kalau nggak pemerkosa menjadi bullying, melakukan bully gitu terhadap anak, terhadap temannya ya pada kasus anak. Maka Anda harus ukur teori yang digunakan itu dan diuji. Ada kasusnya Purwokerto, ternyata itu ada di Jakarta. Bisa Anda gunakan karena itu beda. Kenapa kok boleh? Karena logika penelitian untuk objektif apa? Deduktif. Ya, apa itu Tika deduktif? Ketua kelas tak tanya nih. Tika, deduktif apa Tika? Diam aja kamu. Deduktif itu dari umum ke khusus, Pak. Iya. Itu kok ragu-ragu. Disebutnya apa? Hipotiko deduktif. Ya. Deduktif. Jadi memang muncul yang kita bisa generalisir. Kasus di mana, kasus di mana, kasus di mana. Gimana kalau di kota sini? Itu boleh. Ya, itu boleh. Makanya ada gunakan. Yang penting tidak plagiasi, tidak redundansi. Tapi kalau subjektif, logika penelitiannya apa? Induktif. Dari khusus. Nah, terus gimana mau diapain khusus-khusus itu? Tidak bisa digeneralisir. Nah, kan generalisir, beda-beda kasusnya. Bisa jadi kasus yang muncul di Purbalingga dengan Banjarnegara ini berbeda. Ini kemarin ada kan yang dari Banjarnegara toh? Siapa kemarin yang dari Banjarnegara ini, mahasiswa? Saya, Pak. Ikut bela sungkawa saya ya. Bupatimu ditangkap pada kasus tahun 2017-2018 ya. Iya, Pak. Aduh, kasihan. Kasihan apa enggak sih? Semua orang melakukan perbuatan dan siap bertanggung jawab dengan perbuatannya ya. Iya, betul. Saya tidak komen. Saya cerita bahwa bupatimu lagi ditangkap. Wakil bupati jadi bupati PLT ya. Sudahlah. Sepertinya seperti itu. Ya, mohon maaf ya, Yopia. Baru kemarin kita jelaskan, kita singgung namanya. Ternyata hari ini jadi berita lagi viral. Betul. Oke, sementara penelitian subjektif, dia tidak menguji teori. Karena tidak menguji, dia hanya pemandu jalan, begitu penerang jalan, maka kemudian bisa berubah di lapangan. Kita bicara tentang fenomena perilaku, misalnya, fakta sosial atas pola komunikasi yang terjadi di masyarakat, misalnya. Ternyata bisa jadi, ya, itu bisa kita gunakan di awal menggunakan teori yang paling pas, kayaknya adalah teori fenomenologi, fenomena sosial. Ternyata di lapangan menjadi teori interaksi simbolik. Boleh. Relevansi mana yang paling dominan, paling sesuai bisa digunakan. Meskipun demikian, saya katakan, catatan saya,
Penelitian kualitatif itu wajib dan mutlak harus ada. Ya, Anda akan membantu memahami fenomenanya. Apalagi ini fenomena sosial. Ya, ya berkembang boleh, diganti boleh. Ya, Pak kayaknya nggak cocok teori ini, kita gunakan teori yang lain, boleh. Dan banyak kasus gitu dalam penelitian baik skripsi maupun tesis yang terjadi, baik saya sebagai penguji maupun sebagai pembimbing bisa berubah. Meskipun dalam semprovnya A misalnya, dalam lapangan ternyata diskusi bimbingan, ini nggak cocok ini Pak, lebih relevan dengan ini. Ingat loh ya, penelitianmu yang paling tahu detail itu adalah si peneliti, bukan dosen. Dosen itu tahu karena dia sudah melaksanakan, sudah mempelajari kasus fenomena konsepnya, teoritisnya. Dan yang punya bayangan untuk melakukan imajinasi pembimbingan itu dengan kasus yang terjadi. Tapi yang paling tahu detail penelitian itu adalah si peneliti. Jadi kalau suatu saat kemudian si dosen pembimbing menjadi penguji, dia pasti akan menanyakan sesuatu yang dia tidak pahami, atau sebenarnya membuktikan kebenaran konsep yang dia punya. Jangan kemudian kamu salahkan begini, dosen bimbingnya ini nggak bimbing, malah nguji saat ujian. Ya boleh, karena dia satu bisa jadi karena pengen tahu, dua membuktikan imajinasi pemikiran dia terhadap sebuah kebenaran yang muncul dalam teori atau fenomena yang dia pegang, kenapa jadi berubah, kenapa jadi tidak berkembang, atau bahkan jadi statis dalam penelitianmu. Boleh. Ya, makanya kemudian jangan merasa pembimbing itu berlepas tangan. Ya, ini kejadian 2 bulan yang lalu. Ya, mahasiswanya stres. Kenapa? Pembimbingnya nguji. Setelah saya baca itu, halaman skripsinya cuma nampal 1 halaman, tidak ada pembahasan. Saya nanya, kenapa kok diizinkan diujikan? Jawabannya apa? Saya sudah memenuhi janji. Saya akan ACC penelitianmu apa adanya, terserah. Nanti saat kamu diuji, kamu tanggung jawab sendiri. Loh, ya kaget, ya kan? Saya sebagai penguji nangis kalau kayak begini ya. Saya mau kasih fail, mahasiswa, wong saya juga tahu, ya semprovnya juga lumayan bagus. Gitu. Kenapa dalam bimbingan jadi tidak efektif begini? Tidak berjalan seperti yang diharapkan dan hasilnya tidak maksimal. Terpaksa saya berfungsi sebagai pembimbing dadakan. Kamu tuh harusnya teliti ini. Datamu harus begini. Mohon maaf, kamu ke lapangan lagi ya. Kamu dadaranya gagal. Saya minta ulang ke lapangan. Pak, status saya gimana nih Pak? Ini kan saya terkait dengan bayar UKT. Kamu kejar 1 bulan ini ke lapangan lagi. Kamu bimbingan dengan saya sampai saya ACC. Saya izinkan kamu untuk lulus atau tidak lulus. Jadi lulusanmu ditunda. Saya katakan ditunda. Bukan saya katakan gagal. Saking senang dan baiknya saya. Ya. Tapi kalau tesis, hati-hati. Kalau saya mengatakan ini tidak layak, itu sebenarnya adalah fail. Ya, tesis kok dapat nilai C itu gagal sebenarnya. Ya, berarti Anda nggak menguasai. Dalam bahasa umum C itu lulus. Tapi untuk tesis, apalagi tesis komunikasi usut C itu nggak lulus. Jangan sampai. Ya. B itu sudah jelek-jeleknya tesis. Kalau dapat C itu berarti Anda nggak lulus. Targetnya apa? A. Ya, buktikan saja dengan penelitian Anda, bikin summary paper ringkasannya, publish ke jurnal. Kalau lolos kan otomatis. Teori gunanya di situ. Ya, fenomena di awal. Oke, berikutnya teori dalam penelitian subjektif. Tuh, ini salah. Teori tetaplah ada. Ya. Ibaratnya penunjuk jalan dalam kegelapan. Woy, kayak kata-katanya kayak romantis ya. Penunjuk jalan dalam kegelapan, memangnya obor. Memudahkan saja. Teori dapat berkembang, tapi peneliti harus menguasai teori. Karena apa? Karena penelitian subjektif itu jauh lebih sulit dari penelitian objektif. Peneliti harus dituntut menguasai teori yang akan digunakan secara luas dan mendalam. Perspektif teorinya seperti apa? Isi teorinya seperti apa? Asumsi teorinya seperti apa? Bahkan kalau iseng, pengujian pertama, siapa tokohnya? Teori itu kapan muncul? Tesisnya apa? Antitesisnya apa? Kritik teorinya apa? Pak, apakah sedetail itu? Ya. Nah, Tika pasti membandingkan. Iza, Laksmi pada membandingkan. Pak, kayaknya skripsi dulu nggak begitu-begitu amat, Pak. Lawung ini kan levelnya 8 KKNI, ya. Skripsi lulus sarjana cuma level 6. Ya, kalau terapan 7, S2 terapan itu 7. Anda ini
saintis. Nah, harus diuji betul metode penggunaan teori yang digunakan. Ya, jadi kalau Anda pelajari tentang teori, Anda akan pelajari siapa tokohnya, latar belakang teorinya, tesis munculnya, antitesisnya, kritiknya. Dan yang terpenting adalah asumsi teori itu digunakan seperti apa. Dan harus kuasai betul. Jangan sampai gunakan teori interaksi simbolik. Siapa tokohnya? Bingung. Temannya kode, meet. Itu Pak, meet temannya chicken. Nah, ngaco sudah. Ya, hati-hati. Anda gunakan itu teori dengan detail, dalam, luas. Ya. Kemudian penelitian bersifat perspektif emik. Nggak boleh bias, nggak boleh rancu. Data yang didapatkan itu harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nggak boleh apa? Bohong. Ngarang. Penelitian kok ngarang, bohong. Rusak sudah. Rekayasa, manipulatif, apalagi subjektif. Itu ketahuan nanti dianalisis. Ya, sedetail itukah? Iya, saya katakan. Kalau seorang pembimbing, dosen yang paham atas sebuah fenomena, kemudian digunakan konsep teori yang relevan yang digunakan, dia bisa prediksi kira-kira hasilnya akan seperti ini. Walaupun itu memang prediksi awal, tapi minimal sudah jadi gambaran akan seperti ini. Tiba-tiba kemudian hasilnya berbeda jauh, pasti akan ditanyakan. Kenapa? Jangan-jangan dia ngarang. Jangan-jangan dia tidak ke lapangan. Jangan-jangan wawancara diwakili orang. Ingat tuh, penelitian subjektif tidak boleh diwakili orang karena Anda tidak boleh jemputnya jarak dengan sumber data, partisipan atau informan dalam bahasa lain. Kalau Anda dengan penelitian objektif, Anda berjarak dengan responden, ya, yang ngisi kuesioner sumber data boleh, tidak masalah. Jadi kalau dulu Anda deskripsi, ya, belajar tentang pembedaan responden dan informan, betul ya? Dalam penelitian subjektif untuk tesis itu namanya bisa ganti-ganti. Bisa informan, bisa partisipan, bisa sumber data. Kalau ada yang anti, nggak suka dengan informan karena dianggap itu adalah mata-mata, ya, mata-mata polisi misalnya, informan, Anda gunakan kata partisipan. Karena apa? Partisipan itu orang terlibat dalam penelitian, dan Anda adalah partisipan as observer. Peneliti itu sebagai pengamat, terlibat di dalamnya. Anda tidak punya jarak dengan objek penelitian. Beda dengan penelitian yang sifatnya objektif. Anda boleh berjarak, Anda yang penting pisau alat ukur kuesionernya selesai, prosedurnya jelas, Anda sebarkan, hasilnya seperti apa, selesai. Nggak ada persoalan dengan itu. Ya, Anda gunakan istilahnya responden boleh, pengisi kuesioner boleh. Tolong variasi katanya lebih banyak, ya. Dan Anda termasuk meneliti sebagai observer, pengamat, maka Anda akan mengalami fenomena sosial itu atau fakta sosial itu. Merasakan juga. Makanya contoh kasus dalam etnografi komunikasi. Jarang mahasiswa tesis yang bekerja, ya. Mahasiswa program warga sarjana yang bekerja kemudian melakukan penelitian etnografi komunikasi. Kenapa? Karena Anda wajib tinggal di lapangan 2 bulan tanpa henti. Kita sebut sebagai etnografi mini dasar, ya. Nah, kalau disertasi saya yang hanya 570 halaman itu, ya, saya gunakan judul etnografi komunikasi. Saya di lapangan berapa? 1 tahun 8 bulan. Ya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali pulang, ya, karena tetap harus punya anak istri, kan? Tidak masalah. Tapi tinggal di lokasinya itu durasi waktunya sampai 1 tahun 8 bulan. Ya, 1 tahun 9 bulan sebenarnya. Anda bisa bayangkan sendiri. Nah, kalau Anda 2 bulan minimal, ya. Saya kira begitu. Makanya kalau yang kerja tidak mungkin menggunakan etnografi komunikasi. Saya langsung filekan 1 semprot. Nggak boleh Anda gunakan etnografi, Anda kerja. Anda mau ke lapangan berapa lama? Bahkan saya sekaligus sebagai penyuluh di situ. Kamu tinggal di situ nggak? Enggak, Pak. Langsung pulang. Enggak bisa. Kamu case study saja. Kamu nggak layak gunakan etnografi komunikasi. Dalam penelitian subjektif itu bisa segala itu. Metode penelitiannya salah karena Anda gunakan tidak sesuai dengan cara. Lihat perspektif emiknya. Anda harus merasakan, mengalami, memikirkan apa yang dirasakan oleh informan, partisipan, atau sumber data. Ya, saya katakan di sini ini sumber data. Anda bisa tulis biar nggak salah. Nah, ya, jelas. Alat pengumpul datanya adalah peneliti.
Karena itu, ya saya katakan, karena itu sifatnya subjektif dan rawan bias. Rawan bias. Menurut saya kan begini, Pak. Menurut saya kan begitu, Pak. Oh, enggak bisa. Anda dalam fenomenologi maka diminta untuk blank. Bukan blank itu mabuk, bukan. Ya, Anda tidak boleh punya asumsi apapun. View-nya adalah view blank, kosong. Biar Anda bisa mengamati, melihat, merasakan persis dengan apa yang dilakukan oleh informan. Sumber data, partisipan. Ya. Tidak boleh Anda gunakan peneliti berdasarkan si peneliti, asumsi, asumtif. Nanti muncul dalam bahasa deskripsinya. Kenapa penelitian itu dianggap tidak layak? Karena apa? Karena kemudian penelitian itu Anda gunakan secara asumtif. Berdasarkan pengamatan peneliti, nah itu oke, kata-kata itu. Tapi berdasarkan hasil yang diterima, peneliti memberikan, ingat kata-kata ya, memberikan atau mengasumsikan, memprediksikan. Nah, itu sesuatu yang asumtif, tidak boleh terjadi dalam penelitian subjektif. Bedanya di situ ya. Kalau objektif nggak ada jarak, silakan aja. Toh hasilnya data. Menariknya apa? Kuesioner itu Anda mau analisis tahun ini, tahun besok, silakan saja, tidak masalah. Ya, nanti Anda ini perlu cek ini. Yang belum dapat beasiswa, coba searching beasiswa unggulan ya, yang ongoing atau yang beasiswa bantuan tesis itu ada itu, ya lumayan mengurangi biaya ya. Kalau 6 juta kali 4 24, bantuan tesis itu 40 juta, larinya ke mahasiswa semua, silakan ya, digunakan. Silakan nanti temui pembimbing Anda. Nah, itu Anda bisa tahu data detailnya karena berdasarkan waktunya punya ya. Misalnya, karena dapat beasiswa, lulusnya harus 3 tahun misalnya. Sudah selesai nih kuesionernya tahun ini. Tapi kan harus tahun depan, saya mau analisisnya tahun depan. Boleh, boleh. Selama data tidak berubah, hasilnya akan sama. Meskipun analisis data kuesionernya pakai SPSS yang berubah. Sekarang berapa, saya lupa. SPSS-nya sudah berapa nih tingkatannya? 25 atau 24 ya. Mungkin tahun depan jadi 26 misalnya, levelnya, tingkatannya, generasinya. Maka tidak masalah. Hasilnya akan sama. Selama data tidak direkayasa, diubah, dimanipulasi. Tapi ingat, kalau penelitian subjektif, Anda nih hari ini melakukan observasi, tidak ada rekam, terus seminggu baru diketik, bias. Sudah rancu. Sudah kacau datanya. Kenapa? Anda sudah terimat dengan hal lain di luar penelitian Anda, pengamatan Anda sudah berubah. Makanya saya katakan, begitu Anda mengumpulkan data, langsung ditulis, langsung diselesaikan, bikin transkrip untuk subjektif. Ya itulah mengatakan subjektif itu lebih repot, lebih sulit. Tapi kenapa mahasiswa itu lebih suka penelitian yang sifatnya subjektif? Kenapa kok yang mudah bisa, kenapa harus yang rumit? Ya, contoh. Jadi kalau Anda lulus 3 tahun nih, semester ketiga sudah melaksanakan penelitian, tapi kan besoknya biar dananya cair, Pak. Sampai tahun ketiga, eman-eman Pak, tiap bulan dapat duit gitu, Anda nggak lulus-lulus gitu, nggak masalah. Kuesionernya nanti dianalisis semester 6. Boleh, boleh. Kalau Anda mau tahu, saya 3 semester itu mahasiswa pertama yang melakukan seminar proposal disertasi. Saya belum ke lapangan. Proposal saya itu kemudian saya ajukan ke Dikti, mendapat kesempatan saya untuk berangkat ke Australia. Saya tinggal 6 bulan. Ya. Belum ke lapangan. Saat pulang dari Australia 1 semester itu, apa yang terjadi? Baru saya mau ke lapangan. Ya, tahun setengah, jadi tahun berapa? 3 tahun setengah lebih. Tahun 9 bulan. Ya. Sudah 2 tahun saya ke lapangan. Sambil nulis. Jadi ke lapangan juga saya bawa laptop. Jangan salah. Di data yang saya temukan seharian saya ketik. Nanti saya pilih-pilih mana yang sesuai atau tidak. Menyesuaikan dengan temuan hasil. Terus begitu. Ya. Repotnya desa saya tidak ada internet. Saya sampai beli nomor Excel. Bukan endorse ya saya ini. Hanya gara-gara nomor yang ada di situ sinyalnya itu gitu ya. Saya nggak tahu kenapa kok malah nomor itu yang bisa. Saya sengaja beli untuk tethering, untuk ngisi data, melengkapi data. Semuanya begitu. Semua data yang saya temukan hari ini dan data itu kalau saya masukkan semua lebih dari 1000 halaman itu. Ya. Tadi pertanyaan yang saya jawab tadi tolong fokus satu kasus tapi mendalam. Ya. Saya hanya bicara 3 hal
kaitannya dengan fokus etnografi komunikasi. Bahasa digunakan seperti apa, ya kan? Budayanya seperti apa, melasari komunikasi yang terjadi, dan pola komunikasi yang terjadi. Itu aja etnografi komunikasi. Nggak perlu ada pengaruh faktor-faktor lain, nggak saya kaji. Bukunya Dilhem juga begitu menyebutkan. Akhirnya apa? Ketika hampir 2 tahun saya selesai, draft saya selesai. Draft itu jadi sudah pilih-pilih. Potong-potong, pokoknya nggak boleh lebih. Soalnya kalau satu ngeprint, satu rim lumayan kan dananya ya. Tapi beasiswa saya lancar itu. Ya. Sampai tahun keempat bisa extend. Tiba-tiba begitu saya mau maju untuk seminar untuk ujian tertutup, ada informasi ya dari pemerintah. Mahasiswa dinaikkan beasiswanya, satu, kedua akan dibayar di Desember. Desember. Apa yang saya lakukan? Draft itu saya mandok, tidak saya ajukan bimbingan. Ya, ini memang kesalahan waktu itu. Kenapa? Saya menunggu-nunggu Desember cair, karena kan begitu cair lumayan waktu itu ya, dengan SPP dan biaya bulanan. Ya, terimalah 20 sekian juta. Neman-neman ya, udah nggak ngajar gitu kan, dapat uang nganggur gitu. Ya udahlah saya tunggu sampai Desember. Ya. Ternyata benar Desember gelondong keluar. Gitu. Ini kan, bisa beli laptop baru. Akhirnya lulusnya setelah itu. Jadi itu gara-gara datanya sudah selesai, bukan karena saya menunda-nunda. Tapi intinya adalah subjektif saya itu waktu itu adalah penelitian subjektif etnografi komunikasi. Semua data saya tulis dulu. Jadi beres dulu. Kalau untuk kuantitatif nyaman, ya mau dianalisis tahun berikut selama uji kuesionernya sama, ya kuesionernya sama nggak ada persoalan. Tapi kalau subjektif harus Anda tulis dulu, Anda selesaikan dulu, jangan ditunda-tunda. Seminggu saja hasilnya berubah. Bahkan wawancara saja, Anda sudah rekam pun, intonasi, logat, konteks bisa berubah. Ya, karena Anda akan ketemu dengan banyak orang. Jadi tolong kalau Anda melakukan penelitian yang sifatnya subjektif, segera tulis, nggak boleh tunda. Ya, kurikulum kita 3 semester bisa lulus kalau Anda gunakan betul caranya. Ya, maupun subjektif, objektif tidak ada persoalan. 3 semester bisa lulus. Kecuali kalau ada biaya kantor, dijatah 4 semester ya itu silahkan, itu hak pilih. Saya nggak tahu Yofi, Nur Sofianto ini dapat nggak bantuan dari kantor. Kalau Kang Denny biaya sendiri ya. Sendiri, Pak. Sendiri, Pak. Sendiri. Ada yang dapat beasiswa. Kenapa nggak ada yang mengajukan beasiswa? Ya, nanti ada beasiswa tesis magister ya, silakan dicari. Oke, itu kira-kira yang bisa dijelaskan nanti kalau Anda jelaskan itu ya. Nah, kalau yang masih fresh pada belum kuliah, belum kerja ya berpikir juga ya, lumayan. Meskipun 6 juta itu hitungannya murah. Bandingannya dengan kampus-kampus besar. Oke, Anda nggak boleh rawan, bias kalau datanya ditahan. Terakhir, teori dalam penelitian subjektif disebut dengan teori lens atau teori perspektif menurut Creswell. Kenapa? Karena teorinya dapat mengenali objek yang diteliti. Bisa membuat pertanyaan penelitian. Saya katakan pertanyaan penelitian itu dasarnya dari siapa? Creswell. Makanya nggak ada rumusan masalah. Oke. Memang rumusan masalah bukan pertanyaan penelitian. Ya, buat orang yang membuat pertanyaan kayak Prof. Suwatno dari UPI itu paling nggak suka pada penelitian subjektif menggunakan rumusan masalah. Mungkin karena saya belum profesor aja, dia belum berani membantah ya. Tapi saya ikutin. Nah, kalau Pak, rumusan masalah itu Prof, saya bilang, kalau udah ketemu ya. Emang bukan pertanyaan penelitian. Bolehlah, dokter lebih muda berani mengajukan pertanyaan. Ya, nggak masalah. Minggu kemarin saya ke Sulawesi, yang saya isi para profesor. Ada persoalan, ini masalah kompetensi. Ya. Kemudian memandu, mengumpulkan data dan menganalisis. Jadi teori itu ada gunanya. Jangan sampai Anda tidak paham. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan ini? Jelas? Ini masih pengantar pendahuluan terhadap posisi teori, kegunaan teori dalam penelitian objektif dan subjektif. Ini yang nggak on cam nih, apa kelihatan wajah-wajah bingung atau tidak ini? Pak, mau tanya sedikit, Pak. Ayo, Dit, silakan, Dit. Kalau misalnya tadi kan yang teori dalam penelitian subjektif itu kan ya ada contohnya tadi Pak nyebutin kalau misalnya kayak peran media dalam pornografi
di tadi anak gitu lah ya. Terus kalau misalnya kira-kira kalau yang misalnya penelitian yang subjektif itu contoh judulnya kayak gimana Pak? Biar ada awang-awangnya gitu. Oke, kalau gitu akan saya panggil siapa sih namanya ini? Oh, hilang ini namanya. Nih, temanmu sendiri yang menjawab saja lah. Kok namanya nggak muncul ya di Zoom saya, nama-namanya ya? Apa karena saya share screen ya? Cynthia Diar. Ada nggak nih orangnya? Cynthia, jawab apa? Pertanyaan Adit. Saya share screen biar muncul namanya nih. Kok nggak muncul ya nama-namanya nih? Apa ini? Oh, nggak kelihatan nih ternyata ya. Ihda. Jawab apa? Iya, Pak. Contoh penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif. Ayo. Mungkin lebih ke fenomena, contohnya ya Pak, fenomena anak santri terhadap, kok terhadap sih? Bentar, Pak. Ayo lo. Bingung. Oh ya gini, fenomena pengembangan diri pada santri contoh gitu Pak. Gak tahu Kamu juga. dulu skripsinya apa? Dulu skripsinya, oh iya, saya skripsinya kualitatif strategi pemasaran. Ilmu apa? Strategi komunikasi pemasaran pada TikTok. Saya dulu. Cukup kan? Itu aja simpel. Masa kasih judul kok yang aneh-aneh dan kamu harus pikirkan ulang. Febrina. Febrina Mulyaningrum. Kamu ada di kamera kok nggak kelihatan ini. Skripsimu apa judulnya dulu? Febri. Wah, ini malah bilang absen. Cynthia muncul nih, Cynthia. Cynthia. Di-mute sama Bapak, orang saya nggak di-mute. Kamu mute sendiri, unmute sendiri. Saya tidak mute. Unmute sendiri, Febri. Disable bagi host. Ini siapa yang ngatur nih? Bukan saya nih. Berarti saya harus cek dulu ya. Mana nih? Nggak ada yang ini. Partisipan. Gimana caranya ini? Tidak ada yang di host. Febrina, kamu nggak di. Caranya ngatur supaya ini gimana nih? Waduh. Zoom-nya diatur nih settingnya ya. Oh, ini di setting ini sama awalnya. Mute audio. Kenapa ini? Jadi nggak bisa semua entah? Saya bisa ini Pak. Bisa, Pak. Feb, kamu sih gimana, Feb? Ya, di mute sendiri kan ya? Enggak saya setel itu mute-nya. Saya nanya Cynthia. Cynthia mungkin lagi disable Pak, karena lagi di jalan katanya. Terkait dengan judulnya kemarin, Cynthia kayaknya judulnya ini loh Pak. Representasi citra TNI kalau nggak salah ada judul 2 garis cinta apa ya Pak? Kamu hafal penelitiannya si itu. Saya tidak disable kok, kenapa disable sih? Bingung saya. Everyone can save, no one host co-host. Oh, oke lah.
Jadi, Adit, kamu bisa memahami contohnya penelitian kuali ya? Variabelnya nggak perlu banyak-banyak. Dipahami enggak, Adit? Ya, ada gambaran tadi, Kak, dari contoh. Iya. Banyak yang bisa diteliti sebenarnya. Bisa kamu kaji, ya ulang. Bedanya kalau di penelitian kualitatif, satu variabel boleh. Karena dia hanya menggambarkan satu fenomena saja boleh. Tapi kalau kuantitatif itu cenderung biasanya penelitiannya adalah kausalitas, ya, ada kaitan hubungan antar variabel, ya, itu menunjukkan bahwa variabelnya tidak mesti tunggal. Ada diskusi apakah dalam penelitian kuantitatif fenomenanya boleh tidak jamak oleh tunggal. Nah, ini memang diskusi ya, sifatnya masih debatable. Kalau berdasarkan teori yang saya masih pegang adalah kaitan dua variabel untuk saling melihat kepengaruhan, sebab akibat, hubungan, itu masih dimungkinkan. Bahkan dalam variabel di penelitian kuantitatif itu ada variabel antara. Ya, kita sebut dengan variabel intervening. Misalnya tadi, kekerasan rumah tangga menjadi penyebab anak melakukan bullying kepada teman-temannya. Pertanyaannya, apakah memang betul yang menjadikan anak melakukan bullying kepada teman-temannya ada dipengaruhi oleh kekerasan oleh orang tuanya kepada anak, atau ada variabel lain? Nah, bisa jadi mungkin ada variabel antara, interveningnya. Misalnya apa? Ada pengaruhan media. Bisa jadi. Ya, contoh. Jadi mungkin bisa muncul antara X dan Y, muncul variabel tengah, intervening. Dia akan semakin rigid ya, semakin detail. Dan Anda boleh mengkaji itu. Boleh nggak variabelnya lebih dari 2? Dianjurkan. Ya, untuk tesis dianjurkan. X1, X2 mempengaruhi Y atau berhubungan dengan Y, boleh. Atau X mempengaruhi Y1 dan Y2, boleh jadi. X dan Y ada variabel Z, variabel intervening, boleh. Nah, nanti teorinya seperti apa? Ya, nanti kita ketemu dengan pembimbing yang sangat lebih kapabel dalam penelitian kuantitatif ya. Banyak di antara kita. Apalagi kemarin pada kursus lulus pelatihan CKNR. Saya ditawari tapi sayangnya nggak ada waktu. Yang sudah sertifikat kualitatif riset di kita itu ada Bumite ya. Yang ngajar metode penelitian. Saya mungkin edisi berikutnya saja. Saya milih Cikar saja dari BCK. Mahal. 6,5 juta. Oke, ada pertanyaan lain kita tentang posisi teori? Mungkin ini agak berbeda penjelasannya dengan semester kemarin ya, gemilang ya. Ya, gemilang. Iya, Pak. Oke, agak lebih detail dengan penjelasan karena ini tidak dibatasi oleh subjektif dan objektif ya. Kalau dulu kan hanya subjektif saja. Kita bicara objektif dan objektif. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk diskusi awal, saya teruskan kepada posisi teorinya. Oke. Kita masuk slide yang ke-7. Tingkatan teori. Ini sama. Ya. Makanya kemudian nanti Anda akan baca bukunya Craig. Kalau tidak ketemu Craig, karena ini sumber Craig itu paling utama ya. Kemudian dijelaskan, diturunkan dalam Little John. Ya. Karena Little John itu sebenarnya mengacu dalam buku di Craig ini ya. Teori ada 3, grand teori, makro, universal disebut. Kemudian teori menengah, meso atau middle range teori, dan teori sempit ya, disebut dengan teori mikro, spesifik atau terapan. Dasar kajian dalam teori kita karena memang bukan saintis murni, ya, memang berkaitan dengan bidang-bidang lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ya. Kemudian ada teori-teori tentang mekanistik misalnya, matematika gitu ya. Meskipun tidak banyak ya teori terapan tentang mekanistik ini, teori matematika yang menjadi sumber. Tapi kalau kita lihat misalnya memang banyak teori-teori terapan di komunikasi itu bersumber pada teori yang sama sebagai teori sosialnya dalam grand teori. Kalau kita sebut apakah jarum hipodinamik sebagai teori pertama yang bicara tentang media itu adalah grand teorinya orang komunikasi, tidak juga. Itu juga teori yang terapan. Detailnya seperti apa penjelasannya? Kita lihat di sini.
grand teori, ya, ini orang sebut secara umum menyebut teori marxisme, behaviorisme, humanisme, struktural fungsional, itu adalah teori yang disebut dengan teori grand teori karena mencakup banyak kasus. Marxisme misalnya bicara tentang social class misalnya, itu ada di mana-mana, ya kan? Komunitas yang berbeda dengan komunitas yang lain itu di mana-mana, dan itu dipakai di sosiologi, dipakai dalam psikologi, dalam komunikasi juga dipakai. Misalnya nanti ada teori terapan turunan dari teori Marxis misalnya, dan teori tentang ekonomi, politik, media misalnya, untuk teori kritisnya, ya misalnya. Behaviorisme itu teori-teori yang banyak muncul dalam psikologi misalnya, ya. Termasuk misalnya kita sebut dengan teorinya teori psikologi yang terkenal, psikologi analisis. Itu kan menyebut tentang dasar perilaku seorang dipengaruhi oleh faktor kecil. Behaviorisme menjadi teori payung. Ya, maka kemudian disebutkan teori ini ya, menyatukan semua pengetahuan tentang komunikasi yang kita miliki dalam teori yang integrasi. Biasanya teorinya luas, mencakup banyak hal. Ya, itu kita sebut dengan teori grand. Middle rank teori ini biasanya lebih turun lagi dari dari grand teori, ya, kepada sekelompok orang, tidak semua orang, ya, sekelompok saja, tapi menjelaskan perilaku semua orang berdasarkan konteks dan waktu tertentu. Ini menjelaskan sebuah fokus pada aspek perilaku yang berhubungan dengan teori mikro dan makro, kaitan. Ya, ada teori terapan di bawah turunannya akan menjadi ini, menjadi. Maka kayak teori interaksi simbolik, misalnya. Banyak ahli sosial menyebut teori contoh kasusnya. Teori tentang interaksi simbolik dalam ilmu sosial itu adalah teori yang tidak disebut sebagai teori grand, tapi hanya teori middle rank teori. Ya, karena apa? Bicara tentang kasus yang terjadi pada komunitas tertentu, perubahan yang sosial pada tingkat tertentu, misalnya begitu. Ya, tapi kemudian interaksi simbolik turun menjadi banyak teori terapan, termasuk etnografi komunikasi, dramaturgi, ya, etnometodologi. Itu teori-teori terapan sebenarnya yang payungnya lebih mendekati ke teori middle rank teori. Ya, di atasnya interaksi simbolik itu apa? Ya, perspektifnya apa? Apakah itu humanisme atau behaviorisme misalnya? Itu yang kemudian untuk orang sosial mengatakan interaksi simbolik itu naik derajat. Karena sekarang dipakai di mana-mana, interaksi simbolik kemudian naik menjadi grand teori. Apakah begitu? Ini masih banyak debat. Kalau Anda mau senang dengan teori, Anda bisa baca buku teori-teori klasik dan teori-teori modern, ya. Memang dasarnya dari sosiologi. Nanti Anda bisa misahkan teori ada di mana, ya. Nah, hampir semua saya katakan, ya. Tidak semua bisa jadi. Hampir semua teori komunikasi itu teori terapan. Etnografi komunikasi, middle rank-nya bisa etnografi, bisa ngambil interaksi simbolik. Ya. Contoh. Nah, Anda nanti dalam tesis Anda gunakan dua teori. Ya, dua teori. Jadi bisa gunakan grand teori dan terapan. Terapannya harus ada. Atau middle rank teori dan terapan. Boleh. Pak, nggak ketemu middle rank-nya, Pak. Semuanya terapan. Tergantung pembimbing. Ya. Kalau saya menyebutkan, ambil dulu teori payungnya. Minimal dari sejarah teori lebih dulu. Ya, cakupan teorinya lebih luas. Atau teorinya lebih ada. Sudah ada duluan. Lebih dulu, ya, sebagai tesis baru, tesis awal, muncul antitesis, kemudian tadi setelah waktu, ya, dulu, kemudian cakupan teori. Cakupannya lebih terapan daripada, lebih kecil daripada teori yang sebelumnya, maka Anda gunakan itu sebagai teori. Sama-sama terapan, ya. Bisa digunakan dua dengan dasar, yang satu lebih dulu, cakupannya lebih luas, ini terapan khusus pada kasus yang Anda teliti. Nanti untuk memilih dua teori itu, nanti Anda bisa gunakan dasar itu. Oke. Sementara teori applied, ya, teori sempitnya, ya, lebih pada hal tertentu, potongan waktu, ruang, sejumlah orang. Ya. Analisis isi misalnya, ya, jelas analisisnya di mana, media apa, simpel. Ya, tadi misalnya kasusnya IHDA, strategi komunikasi pemasaran, misalnya, sudah pada kasus itu saja. Apply teorinya apa? Kalau Anda gunakan online, misalnya Anda gunakan teori IMC atau CMC misalnya, boleh saja. Teori itu dipakai, terapannya di situ. Nah, teori ke atasnya apa? Itu yang Anda pilih. Ya, karena kalau misalnya integrated marketing, komputer integrated marketing itu seolah-olah menjadi teori yang middle range, karena turunannya menjadi turunan yang teori yang spesifik. Kayak misalnya content analysis itu banyak itu muncul. Ada analisis wacana, ya, ada analisis
bahkan termasuk semiotik itu muncul dari itu. Jadi Anda pilih ya. Nanti ke depan saya jelaskan detail beberapa poin-poin yang nanti Anda memilih metode penelitian apa yang paling sesuai dengan penelitian Anda. Ya, dan Anda pelajari, saya tugaskan untuk mengkaji 2 metode penelitian. Ya. Oke. Nah, ini hanya tambahan informasi saja. Ada teori substantif, ada teori formal. Ya, ini contoh saja. Oke, bisa dipelajari. Tapi inti semua teori itu sama. Ya. Nah, ini yang sebut teori-teori yang masuk dalam teori-teori yang muncul sebagai teori sekaligus metode penelitian. Ya. Teori Anda gunakan penelitian semiotik. Ya, metodenya semiotik karena punya prosedur khusus. Teorinya cukup semiotik, tinggal dipakai. Teori semiotiknya punya siapa? Ya. Interaksi simbolik itu juga metode penelitian dan teori yang digunakan cukup interaksi simbolik. Misalnya, boleh. Ya. Fenomenologi. Ya, Anda gunakan metode pendekatannya fenomenologi, teorinya cukup fenomenologi. Pak, kalau gitu teori middle range atau grand teorinya apa? Nanti cari cek relevansi. Ya, bisa di-change. Gitu. Nah, kalau antara interaksi simbolik dan fenomenologi ini duluan interaksi simbolik. Nggak mungkin Anda gunakan pendekatannya fenomenologi, misalnya interaksi simbolik justru jadi terapannya. Kebalik. Ya, teori wacana misalnya. Ini kan wacana-wacana tadi saya katakan analisis wacana, analisis sisi. Itu modelnya teorinya ya satu, metodenya satu, teori sekaligus metode penelitian. Ya, memang ada 4 ini, ya wacana, semiotik, interaksi simbolik, fenomenologi ini menggunakan nama, teori dan metodenya sama. Ya, tapi kalau studi kasus ya Anda bisa gunakan teori yang lain relevan. Ya. Ada teori yang masuk dalam kategori teori kritis. Ekonomi politik kritis tadi, ya, turunannya ngambil dari siapa? Dari Marxis misalnya. Pendekatan pasca modern, ya, pasca strukturalis, teori wacana kritis dari teori wacana. Jadi ada kalau misalnya menggunakan analis wacana misalnya, middle rank teorinya ada angkat terapan sebenarnya. Ada gunakan teori wacana kemudian turunan yang digunakan sebagai analisisnya adalah teori wacana kritis boleh misalnya. Gitu, ya. Dan ini harus dikaji, dibaca, jangan sampai Anda tidak baca. Bukunya Little John, bukunya Craig, bukunya Griffin itu harus Anda kuasai. Ya, Anda kuasai. Ada teori yang masuk dalam kategori teori interpretif, semiotik, hermeneutik. Ya. Maksudnya bila penelitian interpretif ini tidak menggunakan teori semiotik, ia akan mengalami kesulitan. Ya tadi saya katakan. Kalau sudah semiotik, ya gunakan itu. Termasuk hermeneutik ya. Ya jelas kan, studi hermeneutik pesan pidato misalnya, presiden. Bagaimana kemudian teks ini itu berbicara banyak sebagai sebuah pesan. Anda gunakan teorinya hermeneutik saja boleh. Ya, tidak perlu Anda gunakan teori yang lain malah kebingungan. Termasuk analisis wacana, analisis isi. Ya. Anda lihat bagaimana kasusnya. Nanti kalau Anda lihat kasus tema-tema yang sudah muncul dalam metode penelitian Anda, mulai semester ini mulai ditulis-tulis rencana teori setelah Anda baca Griffin, Little John, Craig, mana yang paling cocok, yang paling sesuai dengan teori yang akan saya gunakan. Sudah mulai merumuskan. Saya akan mengkaji penelitian X misalnya. Nah, teori-teori yang relevan dengan X itu apa? Nah, misalnya teman-teman yang komunikasi pembangunan itu agak bingung. Ya, komunikasi pembangunan agak bingung. Pak, ini teori komunikasi pembangunan yang paling relevan dengan ini apa? Biasanya agak bingung, diskusinya panjang. Ya, apakah kita gunakan development theory, studi pembangunan, Pak? Atau pembangunan ekonomi? Wah, itu banyak itu informasi. Ya, lalu bisa menggunakan pendekatan komunikasi kelompok, teori-teori komunikasi kelompok. Ya, karena pembangunan biasanya kan berhubungan dengan masyarakat tertentu, toh, komunitas tertentu, kelompok tertentu. Itu juga perlu Anda kaji nanti ya. Tapi kalau media itu lebih simpel, saya katakan. Kenapa? Karena teori-teori media itu sudah jelas. Ini yang kualitatif ya. Kalau subjektif kan, yang objektif kan lebih jelas ya. Teorinya jelas gitu kan. Anda gunakan pengaruh media, Anda gunakan teorinya dari Jarum, hypodermic, uses, lalu gunakan silent, agenda setting, bisa gunakan ya, sudah lebih jelas. Kalau subjektif agak lebih rumit ya, karena sekali lagi tadi tidak punya batasan kecuali kasusnya relevan atau tidak digunakan dalam sebuah penelitian. Oke, ini saya ulang ya, sudah pernah kan ya, ada skala yang sangat subjektif, ada skala yang sangat objektif. Ya.
Jangan Anda gunakan teori yang ekstrim subjektif dalam penelitian objektif. Sebaliknya dalam penelitian yang ekstrim subjektif atau objektif digunakan dalam penelitian subjektif. Misalnya, social learning Bandura. Namanya adalah teori pembelajaran sosial. Itu paling membuat rancu. Kan ini social learning, Pak. Padahal itu teori objektif, murni, ekstrim, Pak. Ya. Orang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Itu dasar asumsi teorinya begitu. Tokohnya Bandura. Dia menyebutkan perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Kalau melihat orang berkomunikasi dengan orang lain, misalnya, kok hanya menggunakan pendekatan pembelajaran orang tua, maka anak dalam usia 10 tahun mungkin hanya menguasai 5-10 ribu kata. Tapi nyatanya, anak usia 8 tahun bisa menguasai ribuan kata. Dari mana dia belajar lagi? Nah, nggak mungkin hanya karena dari orang tua belajar. Social learning itu di situ posisinya, bahwa ada pengaruhan orang melakukan sesuatu karena lingkungannya. Nah, teori kepengaruhan jelas teori objektif, nggak mungkin bisa digunakan dalam pendekatan yang sifatnya subjektif, kualitatif. Ya, nah, teori ada yang di tengah-tengah ini, teori agak abu-abu, bisa digunakan untuk objektif, bisa digunakan untuk subjektif. Nah, ini buku yang paling gampang, bukunya Griffin sekali lagi menjelaskan posisi teori yang abu-abu itu akan dipakai di mana. Tergantung asumsi dan kajiannya. Apakah itu bisa digunakan dalam penelitian subjektif atau objektif. Ya. Tolong kemarin yang sudah saya share, buku Griffin dibaca terus sampai Anda jenuh. Ya. Kalau sudah muak dengan buku Griffin karena sudah dibaca terus-menerus, Anda akan tahu betapa mudahnya memilih teori dalam penelitian tesis Anda. Ya. Kalau bukunya Griffin ini, kita lihat beberapa contoh teori. Ya. Interaksi simbolik itu tidak ekstrim memang. Tidak ekstrim, tapi cenderung subjektif. Tetap dalam ranah yang subjektif. Ya. Hanya itu jangan, kalau sudah kecenderungannya ke kanan, ekstrem yang satu, jangan digunakan untuk ekstrem yang satunya lagi. Ya. Tapi kalau Anda gunakan teori penetrasi sosial, itu ekstrem objektif untuk penelitian kuantitatif. Nggak boleh digunakan untuk penelitian yang sifatnya subjektif, kualitatif. Ya. Jelas. Ini contoh-contohnya ada di Griffin, silakan dibaca sendiri. Ya. Ini teori tentang teori disonansi kognitif. Orang melakukan perubahan itu karena ada perubahan perilaku, pemikirannya, kognisinya. Ya, itu emang ekstrim di objektif. Tidak kemudian bisa menjadi penelitian yang subjektif. Contoh ya, jangan terpengaruh dengan nama ya. Misalnya teori konstruktivisme. Ini ternyata tidak ekstrim memang, tapi juga tidak bisa digunakan dalam penelitian yang sifatnya subjektif. Ya. Dalam teori komunikasi kelompok dan publik, tiba-tiba ada garis biru ya. Ya, ini banyak teori-teori yang muncul dalam ranah-ranah yang subjektif. Ya, tapi ada teori, nah misalnya nih, teori konvergensi simbolik. Ini ada teorinya di sini. Ya, ini rancu, maksudnya dua perspektif. Bisa digunakan konvergensi simbolik ini untuk subjektif maupun objektif, tergantung kasusnya. Ya, termasuk teorinya difusi inovasi itu tidak ekstrem objektif, tapi ada di ranah yang kedua. Ya, Rogers itu menyebutkan di sini sebenarnya. Tapi karena agak rancu, teori difusi misalnya untuk orang komunikasi bangunan suka dipakai untuk penelitian subjektif. Ya, tapi hati-hati, dasarnya harus jelas. Ya. Untuk klasifikasi komunikasi massa, misalnya dalam Griffin yang ketiga, ya, semiotik, ini ada di subjektif meskipun tidak ekstrem. Tapi kalau studi kultural, ya, tentang kultur, ini ekstrem di subjektif. Ya, jadi ada teori media yang sangat subjektif, ada teori media yang sangat objektif. Ya, spiral of silence misalnya, orang melihat media itu banyak yang diam, ya, spiral, cenderung untuk tidak bereaksi, tapi dia terus bergerak, menerpa informasi, pilih-pilih. Ya. Agenda setting teori ini adalah teori yang dimiliki bahwa media itu tidak pasif, dia punya agenda tertentu, misalnya itu dalam ranah objek. Bisa terpengaruh tidak dengan agenda setting media itu audiens. Nah, itu Anda bisa baca di situ. Ya. Konteks kultural, konteks budaya, ini ada teori yang sangat objektif, ekstrim, misalnya negosiasi wajah. Anda melirik ke kanan, melihat ke kiri, apakah setuju dengan dia dan tidak, misalnya. Negosiasi wajah ini, itu bisa dilihat dalam, ada pengukurannya, sejauh mana Anda setuju atau tidak setuju. Ya.
Tapi kalau Anda gunakan teori mute group teori, ya, mute tidak bersuara, grup teori yang tidak bersuara misalnya, ada di subjek. Ada teori tentang gender lag, gaya gender lag. Ini adanya di ranah tengah, bisa digunakan dalam penelitian subjektif, bisa digunakan dalam penelitian objektif. Ya. Sementara dalam Little John dari Robert T. Craig tadi saya katakan dibagi dalam tradisi, ya, 7 tradition. Bukunya judulnya juga 7 tradition and the Field of Communication Theory. Jadi dibagi, kalau Griffin hanya dibagi dalam klasifikasi komunikasi, ya, antara pribadi, kelompok, organisasi, massa, dan kultur. Ya, Griffin itu menyebutkan dalam 7 tradisi. Sosiopsikologi, sibernetik, semiotik, sosiokultural, kritis, fenomenologi, retorika. Dan memang teori-teorinya Little John itu memudahkan kita untuk mencari teori berdasarkan kajian. Ya, ini tentang media, Anda akan bisa lihat itu munculnya di mana medianya. Apakah itu sibernetik, apakah itu semiotik, misalnya, atau media-media kritis dalam tradisi kritis. Agak lebih mudahkan kita mengklasifikasi. Tapi kalau Anda mau tahu apakah teori itu ada dalam kuanti atau kuali misalnya, nah, itu Anda lebih nyaman membacanya buku Griffin, ya, memudahkan Anda untuk mengenal teori itu sejauh mana positioning. Nah, ini contoh-contoh saja yang saya baca dari sisi pelaku karena melihat tradisinya, ya. Jadi Anda tidak melihat tradisinya dulu. Anda mau meneliti tentang apa? Dari komunikator, ya, pelaku komunikasi. Nah, mungkin Anda bisa lihat teori interaksi simbolik, konsistensi, penggabungan informasi, kognisi dan pengolahan informasi, sifat. Kalau Anda baca asumsinya, nanti akan bisa lihat cenderungannya. Apakah dia subjektif atau objektif. Misalnya dari si pesan, ini saya membagi berdasarkan komponen. Misalnya dari pesan, Anda bisa lihat apakah pesan itu nonverbal, atau identifikasi pesan, hermeneutik, misalnya kalau dia teks. Dari percakapan, Anda bisa gunakan apakah itu interaksi simbolik, negosiasi wajah, teori budaya, anxiety atau uncertainty management theory, manajemen teori yang tidak jelas atau tidak tentu, ya. Dari hubungan, dari kelompok, organisasi, media, budaya dan masyarakat, Anda bisa cek. Jadi kasusnya dilihat dari mana klasifikasinya, ya. Saya membagi misalnya menjadi 8, memudahkan teori yang digunakan itu adalah contoh teorinya ini. Itu akan memudahkan Anda untuk mempelajari dan mengkaji teori apa yang paling sesuai. Oke. Itu kira-kira untuk materi kita pagi ini. Satu slide itu adalah minggu depan. Jadi kebetulan tanggal 6 sampai 10 itu kami para dosen komunikasi itu akan mengikuti pelatihan asesor kompetensi, ya. Ada 14 dosen yang berangkat minggu depan. Mungkin hanya beberapa saja yang tidak ikut, ya. Pak Agung tidak ikut, Pak Nana tidak ikut. Jadi yang itu rutin. Nah, ada kemungkinan kuliah kita Sabtu mungkin baru pulang, ya. Saya tidak tahu detail jadwalnya karena tiket pulangnya belum dibeli. Kalau dalam rundown pelatihan itu acara ujian asesor kompetensi itu sampai jam 4 sore waktu Depok. Kalau betul kereta terakhir dari Jakarta itu jam 5, ya. Kereta Bima. Nggak mungkin ngejar dari Depok ke Gambir, ya, dalam waktu 1 jam kurang. Sehingga ada kemungkinan kalau kuliahnya ternyata tidak ketemu hari Jumat Sabtu, maka dalam proses pembelajaran kita boleh menggunakan pola pembelajaran yang sifatnya asinkronus. Jadi mahasiswa belajar mandiri. Dan konteks teori ini menjadi konteks yang wajib, maka kemudian nanti kita kembalikan ke jadwal di hari Jumat untuk LDIRU. Silakan absen di sana. Tapi Anda akan mengerjakan tugas mandiri. Jadi besok tugasnya mandiri, di slide yang nomor 21 silakan dibaca. Ya. Sudah saya siapkan untuk menguasai teori dalam penelitian Anda, karena ini satu bab khusus dalam bab 2 yang harus Anda isi dalam proposal tesis Anda. Jadi tugasnya adalah Anda akan memilih 2 teori masing-masing, objektif dan subjektif. Silakan mau mengambil pendapatnya Griffin atau Little John, kemudian Anda isi penjelasannya. Berikan resume, ya, latar belakang teori, tokoh, tahun, tesis, antitesisnya,
Kemudian asumsikan Anda ini yang belum buat presentasinya. Jadi memang ada dua dalam bentuk Word, ya. Oke, jadi ada dua bentuk Word yang isinya resume teori, kemudian yang kedua membentuk slide presentasi. Oke, dua tugas itu Anda berarti mencari dua teori, silakan pilih bukunya Gretelson atau bukunya Griffin. Yang belum dapat bukunya, Gemilang bisa share materi ke teman-teman. Atau kalau enggak terpasaran saya share, buku Griffin sudah saya share yang terakhir, nanti Gretelson yang terakhir juga ada e-booknya, kita bisa share. Silakan Anda kirim, ya. Saya beri waktu lah, tidak harus minggu depan, hari Jumat. Nanti pertemuan berikutnya untuk pengganti ini akan kita presentasikan, ya. Masing-masing akan presentasi berdasarkan tugas yang masuk ke email saya. Oke, demikian untuk persiapan kita minggu depan. Kalau ternyata kita tidak sinkronus, kita akan kuliah asinkronus, tapi materinya adalah tugas yang belajar mandiri. Nanti kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Demikian untuk presentasi saya hari ini. Bisa di stop untuk rekornya. Kita akan masuk diskusi dan tanya jawab.